di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Yesus adalah imam. Oke, kita langsung buka di dalam kitab Ibrani. Oke. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa? Yesus. Ya, dan supaya jangan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Pertanyaan saya, Anda punya bertanya tadi, perjanjian dalam Efesus 2 ayat 15. Oke, saya jawab Anda dengan Ibrani 10 sebentar. Oke, di sini Anda silakan baca, ini data persembahan yang sempurna. Di sini kalau kita baca ya, di dalam di sini tadi perjanjian lama saya sudah bukan nih. Sebab tidak mungkin darah lembu dan jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Oke, saya lari dalam kitab Yesaya, kitab Yahudi. Bentar, saya buka dalam kitab Yahudi. Ini Yesaya. Oke, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan siapa? Manusia sebagai gantimu. Yesus datang sebagai manusia dan barang sebagai ganti nyawamu. Makanya Yesus mati di atas kayu salib. Itulah perjanjian baru. Ya, tidak ada hukum dihilangkan, perjanjian baru. Sendiri ini dalam kitab Yahudi. Pertanyaan saya, Anda tolong siapa yang legalitas Anda mengambil dalam kitab Al-Quran? Jangan Anda cuma bertanya tidak mau jawab. Silakan legalitas Anda. Kenapa kitab Taurat, cerita Nabi Musa orang Yahudi ada di sini? Tulah 10 jadi tulah 5. Silakan Anda jelaskan pakai data. Silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda ini ayat suci Al-Quran yang menerangkan. Katakan di sana, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabu musaddiqan lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Jadi Allah kemudian mengatakan, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Taurat itu dalam bahasa Arab. Membenarkan, bukan mengutip, menggabungkan menjadi satu. Membenarkan Taurat ini untuk Bani Israel. Jadi diceritakan dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab kepada baginda Rasulullah bahwa kitab Taurat itu dibenarkan. Nih Al-Quran independen berdiri sendiri nih. Tidak ada kitabnya Yahudi sesuai dengan tema siapa yang mengambil kitabnya Yahudi. Bersih Quran saya nih. Berbeda dengan ini. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Terkait dengan apa yang Anda sampaikan barusan, ya kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Imamat 1, nih saudara. Imamat 1 nomor 2 nih data nih. Apa yang tertulis di sana? Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah wajib persembahanmu itu adalah ternak, hewan ternak, yakni lembu, sapi, kambing, domba. 4. Begitu juga di dalam Al-Quran. Nih Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Nih Al-Hajj ayat 34. Apa yang dikatakan? Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala marzaqahum min bahimatil an'am. Aku Tuhan sudah mensyariatkan sembelihan kurban kepada seluruh umat sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Kurban. Al-Quran kurban hewan, kemudian Taurat juga korban hewan. Di dalam Imamat 18 justru dikatakan kemudian di dalam kitab yang Anda gunakan itu bahwasanya jangan engkau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Nih, Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuh, baca. Nah, sekarang permasalahannya bukan ke situ, saudaraku bom-bom. Bukan imamat, bukan kurban hewan, bukan darah, bukan. Yang kita sedang bahas ini adalah kenapa perjanjian baru ini jadi perjanjian lama di kitab Kristen.
Sementara kitab ini punya Yahudi. Kenapa jadi perjanjian lama di sini? Sedangkan ini perjanjian baru Tuhan kepada mereka. Kristen ini siapa? Ini yang Anda harus jawab. Ini yang Anda harus jawab. Ini kenapa kitabnya orang Yahudi di sini? Gitu, saudara. Jawab. Silakan. Dari tadi saya bertanya saudaraku Suma, ini kan judulnya siapa yang mencuri? Suma tolong fokus. Saya sudah menjelaskan pakai data by data semua, bahwa Yahudi adalah induk kekristenan. Yesus adalah Mesias. Yesus Kristus, Yeshua Hamasya, muridnya adalah Petrus. Pertanyaan saya, Al-Quran dalam surat Al-Araf 133, judulnya siapa yang mencuri? Pertanyaan saya buat Anda, tolong Anda jawab. Dari tadi Anda tidak jawab satupun. Minta maaf. Pertanyaan saya, bro, maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Dalam kitab Taurat, kitab Yahudi, ada 10. Sekarang legalitas Anda, tolong jelaskan bagaimana legalitas Anda menceritakan tentang Nabi orang Israel, Nabi Musa. Kenapa ada di Al-Quran? Legalitasnya mana? Kalau saya sudah menceritakan, legalitasnya adalah murid Yesus orang Yehuda, murid Yesus adalah Petrus. Petrus adalah kami punya pimpinan gereja. Sudah sangat jelas, bukan Paulus. Ingat ya, di dalam tadi saya sudah sampaikan dalam Roma 16 ayat 7 ya, di situ saya kalau buka lihat ya, pertanyaan saya sama sebentar, jangan Anda jawab dulu sebentar ya. Pertanyaan Anda, saya punya pertanyaan dari tadi. Anda tidak menunjukkan legalitas, hanya saya yang menjawab dari tadi. Anda tidak menjawab legalitas Anda. Kenapa sampai kitab-kitab ini? Di sini sudah jelas dalam Roma 16 ayat 7 sudah sangat jelas semua. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa dan pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Bukan Paulus pendiri Kristen yang seperti kau tuduhkan, tapi Petrus pemimpin gereja itu. Saya tunjukkan data dari tadi. Pertanyaan saya kepada Anda, di dalam surat Al-Araf 133, pertanyaan saya, legalitas kenapa cerita Nabi Musa ini ada di Al-Quran Anda? Silakan Anda jelaskan legalitas. Satu saja, murid dari Yehuda, ada keturunan Yehuda, sampai kitab Taurat ada di kitab Anda. Silakan. Tadi saya sudah menjelaskan Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf surah berapa? Sebentar saya buka. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyan liyunsiral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Bentar, Al-Ahqaf surah berapa, bro? Al-Ahzab. Al-Ahqaf. Ya, surah berapa itu? Surat berapa? Surah berapa itu Al-Ahzab? Udah ya. Jadi ada ini. Sebentar, Pak, saya buka data, pakai data. Jangan kau cara saya tidak tahu bahasa Arab. Al-Quran terjemahannya pun sudah kujelasin samamu. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi peringatan kabar gembira kepada orang-orang yang berubah. Tidak diceritakan bahwa Nabi Muhammad mengambil Taurat lalu kemudian menyimpan di Al-Quran. Tidak. Berbeda dengan ini. Kalau Anda mengatakan tadi Petrus, di mana Petrus mengatakan kalau Taurat ini perjanjian lama? Tunjukkan dalilnya. Di mana Petrus mengatakan Taurat adalah perjanjian lama? Sedangkan ini adalah Tauratnya orang Yahudi. Di mana Petrus mengatakan kitab Taurat diberitakan giliran kepada saya, seluruh bangsa? jangan kau sendiri. Giliran Tunggu, saya, bro. Pertanyaan saya, giliran saudara. saya pakai data. Kau dari tadi tidak pakai data. Giliran saya minta maaf. Ini datanya nih. Sebentar. Pertanyaan saya kejar kepada Anda saudara. dulu. Sebentar. Anda membawa Petrus. Giliran saya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Petrus mengatakan bahwa hukum Taurat itu untuk orang Kristen di luar Yahudi. Di mana dalilnya? Petrus itu orang Yehuda, bro. Murid Yesus, bro. Bagaimana dia seorang murid? Anda mau tunjukkan? Sebentar. Giliran saya. Saya kejar Anda. Sebentar. Kristen. Saya kejar Anda dulu. Sebentar. Iya, waktu saya bicara. Petrus iya, sabar. Saya udah jelaskan tadi. Sabar nanti. Kristen kenapa pakai kitabnya orang Sebentar, Yahudi? Petrus akan bicara tentang Kristen. Sebentar, saya akan jawab itu. Silakan sebentar, Anda tunjukkan. Sebentar dulu. Sopan dong, profesional dong. Di dalam surat 18 Al-Quran kes 18 ya, Al-Kahf ayat 69. Perhatikan di sini.
Ya, ini pertanyaan saya dari tadi Anda belum jawab. Dia Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya, Nabi Musa adalah nabinya orang Israel berbahasa Ibrani. Coba Anda jelaskan sejak kapan Musa memakai kata insya Allah dalam bahasa Arab? Sejak kapan Musa memakai bahasa insya Allah? Coba kau jelaskan sama saya. Sejak kapan Nabi Musa? Sabar. Saya waktu bicara, Anda bicara saya tidak potong. Profesional dong. Sejak kapan Nabi Musa mengatakan insya Allah? Sejak kapan? Sedangkan Musa tidak pernah mengenal bangsa Arab. Tuhan sudah melarang dalam Ulangan 6 ayat 13-14. Ya, pertanyaan saya, Anda tolong jawab legalitas Anda bahwa Al-Quran Nabi Musa untuk Al-Quran. Silakan tunjukkan legalitas. Silakan, saya tunggu Anda. Silakan legalitas itu. Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Sudah kujelaskan. Allah menjelaskan tentang kitab Taurat kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Bukan mengambil kitabnya orang memberikan kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan saudara. Nih. Ini kitab Anda nih. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ini kitabnya orang keciduk di rumah Anda. Kan tema kita siapa yang mencuri. Nah, ini ada terbukti nih. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Nih, mana Taurat di sini? Mana Taurat? Mana imamat? Mana bilangan di sini? Mana ulangan? Mana? Enggak ada. Adanya di sini. Ini kitabnya siapa? Kitabnya Kristen. Siapa yang pencuri sekarang? Begitu Pak Bom. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi yang ini? Apa haknya? Tunjukkan legalitasnya. Kok susah sekali? Kalau Al-Quran kan jelas. Bil bayyinati was zubur wa ansalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan kemudian aturan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran ini. Sorry. Ini Al-Quran. Ini kitab kami nih. Tidak mengambil kitabnya Yahudi. Kalau Kristen punya kitab, dua-duanya ada di sini. Pertanyaan saya, apa legalitasnya Kristen menggunakan kitabnya Nabi Musa? Belum terjawab sampai sekarang. Anda